Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Sabtu pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah la ni'matillah. Sebagai bentuk rasa syukur dan rasa mahabbah kita terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pagi ini kita mengkaji hukum-hukum yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara bentuk kegembiraan kita, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kata Quran itu qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Qul, katakan wahai Muhammad, bifadlillah, disebabkan karena karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, wa birahmatihi, dan juga sebab rahmatnya Allah. Salah satu rahmat terbesarnya Allah untuk alam semesta, untuk kita sekalian, itu adalah wulida bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dilahirkannya Rasulullah. Karena Rasulullah merupakan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat, kasih sayang untuk alam semesta. Jadi karena nikmatnya Allah, karena karunia-Nya Allah, dan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, salah satu rahmatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa bidzalika, maka kata Allah, oleh karenanya falyafrahu, maka kalian bergembiralah. Jadi karena nikmat, karena Nabi Muhammad, kita disuruh bergembira, disuruh senang. Nah, salah satu bentuk senangnya itu apa? Ya, kita belajar tentang hukum-hukumnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bentuk mahabbah kita, rasa gembiranya kita, rasa senangnya kita di bulan Rabiul Awal ini. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam-macam ekspresi senang. Ada yang sholawatan setiap malam dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 12, ada juga yang sampai genep 1 bulan, ada yang macam-macam. Termasuk kita pagi ini senangnya dengan belajar apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia itu isinya cuma 2. Isinya ya rahmat dan juga laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya kita terhindar daripada laknat, kita harus mengikuti apa yang diajarkan baginda Rasul. Karena kata Nabi,
ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah au aliman au muta'allim. Jadi kata Nabi itu ad-dunya mal'unatun, dunia itu hakikatnya dilaknat, sesuatu yang dibenci oleh Allah. Mal'unun ma fiha, dan dilaknat juga apa-apa yang ada di dalamnya. Semuanya. Hanya dikecualikan beberapa hal, kata Nabi, illa zikrullah, kecuali dunia yang diisi, dunia yang dijadikan sebagai media untuk ingat kepada Allah, baru itu dicintai Allah. Kalau dunia kemudian malah menjadikan lupa Allah Subhanahu wa taala, maka mal'unatun, itu dunia yang dilaknat. Kita bangun tidur langsung pegang panci, enggak baca bismillah, itu sebetulnya dibenci sama Allah. Tapi kalau bangun tidur sudah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, maka mulai dari bangun tidur itu sudah mulai dirangkai dengan ibadah. Karena apa? Mulai kita membuka mata, mulai kita terjaga, itu sudah diingatkan dengan kebesaran Allah, dengan syukur kepada Allah. Kemudian kita bekerja, keluar rumah, ingat pada Allah, bekerja sesuai dengan syariatnya Allah, kita muamalah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu semua kemudian akan menjadi ibadah, bukan sesuatu yang dilaknat oleh Allah. Tapi kalau dunia dari bangun tidur sudah lupa Allah, padahal yang membangunkan itu Allah, yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih oksigen juga Allah, yang ngasih nikmat rasanya enak ketika makan juga Allah, yang ngasih nikmat ketika kita minum juga Allah Subhanahu wa taala. Kok tidak syukur? Itu mal'unatun, semuanya dilak, kecuali illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Semuanya dijadikan sebagai sarana ingat pada Allah. Makan dia ingat, ya Allah, andai kata engkau enggak kasih nikmat, meskipun yang di hadapannya itu sate, gulai, tengkleng, macam-macam, kalau nikmatnya itu dicabut, rasanya sudah enggak karuan. Makan saja rasanya pahit, rasanya enggak enak. Meskipun yang dihidangkan itu makanan paling enak, disajikan atau dimasak oleh koki yang paling hebat. Kalau nikmat makan itu sudah dicabut, rasanya sudah nikmat, enggak nikmat lagi. Nah itu makanya pengecualian sesuatu atau dunia yang dijadikan sebagai sarana media untuk zikrullah, ingat pada Allah, itu akan menjadi nikmat, akan mendatangkan pahala, akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini pentingnya ngaji. Pentingnya kita hadir di majelis taklim, diingatkan terus supaya apa? Kita enggak lalai, supaya kita enggak terlena. Illa zikrullah au aliman au muta'alliman. Jadi tadi dunia seisinya itu dilaknat, kecuali dunia dan seisinya itu dijadikan sebagai sarana mengingat Allah, au aliman, atau sarana untuk belajar dan mengajar. Karena bagaimana mungkin kita kenal Allah, kita kenal Rasulullah, bagaimana mungkin kita mengenal hukum-hukum Allah, hukum-hukum yang diajarkan oleh Rasulullah tanpa kita belajar. Maka belajar, mengajar, ngaji, kita hadir di majelis ilmu, kita hadir di majelis taklim, itu menghilangkan laknatnya Allah, menghilangkan kebenciannya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan bijahi majlisina, karena kemulahan dan kemuliaan dari majelis kita pagi hari ini, kita dijauhkan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita masih pada kitab Subulus Salam,
sarah daripada kitab Bulughul Maram. Kemarin kita sudah mengkaji tentang hadis yang berkaitan dengan najisnya anjing. Najisnya anjing kemarin sudah disampaikan. Hadis yang ke-9, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu an. Wa an Abi Qatadah, dan dari Abi Qatadah radhiyallahu an, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan meridhai Abu Qatadah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dawuh sapa Nabi, fil hirrati, di dalam masalah kucing. Kemarin hukum tentang anjing, sekarang tentang kucing. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hukum kucing, innaha laysat binajasin, sesungguhnya kucing itu laisat binajasin, adalah tidak najis. Innama hiya minat tawafina alaikum, di antara ilatul hukmi atau ilat atau sebab hukum yang menjadikan kucing itu tidak najis, di sini disebutkan innama hiya minat tawafin, karena sesungguhnya kucing itu adalah hewan yang disifati sebagai at-tawafin. Tawafin itu suka muter-muter, ngelibet deh. Jadi kita kemanapun itu kucing senantiasa ngikuti. Ibu-ibu kalau masak ada kucing itu ngikut terus, ngelibet di kaki kita, muter-muter. Kita mau pergi saja diganduli, nah, diikuti terus. Nah, ini disifati oleh Rasulullah SAW. Kenapa kucing itu termasuk hewan yang tidak najis? Karena di antara kucing itu hewan yang terdekat dengan kita, paling dekat dengan kita. Saben hari kalau kita ada kucing di rumah itu mesti kita tidur ya kadang-kadang dijejerin, kita duduk juga sering minta pangku, kita jalan kemana aja itu kucing senantiasa dekat dengan kita. Nah, karena dekatnya itu kemudian kita susah andai kata kucing itu dihukumi sebagai najis. Andai kata najis itu susahnya luar biasa. Karena apa, membersihkannya ya jadi susah, kita berat. Makanya alhamdulillah Nabi kau menghukumi innaha laisat binajasin, sesungguhnya kucing itu tidak najis. Sebabnya apa? Innama hiya minal tawafina alaikum, karena sesungguhnya kucing itu diantara hewan yang terdekat dengan kita. Kemanapun kita ada, kadang-kadang kucing ngikuti. Jadi muter-muter, tawafin. Jadi bahasanya seperti kita pas haji umroh tawaf. Kucing juga tawaf, muter-muter gitu. Jadi karena susahnya kita ngerekso jaga terhadap hal-hal yang ada di kucing, alhamdulillah dihukumi sebagai hewan yang tidak najis. Nah, apa bedanya kucing sama anjing? Kan bentuknya juga mirip. Nah, ini diantara hal yang menjadi sirriyahnya. Kalau anjing itu senantiasa punya diantara selain dari tadi hewan yang kotor, dan kalau diteliti secara medis itu banyak sekali hal-hal yang menjadikan penyakit yang disebabkan oleh anjing. Tapi kalau kucing ini relatif tidak berbahaya terhadap manusia. Akhrajahul arba'ah wa sahhahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Menurut pendapat mayoritas ulama, yaitu Abu Qatadah adalah salah seorang pahlawan atau jenderal di zaman Rasulullah SAW yang ahli berkuda. Yang beliau itu senantiasa mengikuti perang bersama baginda Rasulullah SAW. Ini rawinya hadis yang meriwayatkan hadis ini
adalah Abu Qatadah. Nah, kita supaya kenal sedikit tentang perawinya, orang yang meriwayatkan dari Nabi kemudian diceritakan oleh Abu Qatadah. Nah, orang yang menceritakan itu namanya rawi, sehingga sampai kepada kita. Nah, Abu Qatadah ini orang yang senantiasa atau sahabat yang senantiasa mengikuti perang bersama baginda Rasulullah SAW, karena beliau salah seorang panglima yang ahli berkuda, sehingga kemanapun baginda Rasulullah berperang itu senantiasa mengikuti. Termasuk perang yang diikuti oleh Abu Qatadah itu adalah perang Uhud. Jadi banyak sekali beliau itu mengikuti peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara ilatul hukmi atau sebab kenapa kucing itu beda hukumnya dengan anjing. Kalau tadi sampaikan bahwasanya yang pertama adalah innama hiya minat tawafina alaikum, karena kucing itu senantiasa dekat dengan kita, suka mengelilingi kita, tawaf dengan kita. Di dalam Al-Quran disebutkan ba'dahunna tawafuna alaikum. Selain daripada itu, bahwasanya tadi karena memang kucing itu senantiasa dekat dengan kita, maka karena dekatnya susah untuk menjaga, maka dihukumi sebagai sesuatu yang tidak najis. Nah, ini tentang kucing. Kemudian hadis yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa a'rabiyyu fabala fi ta'ifatil masjid. Jadi diriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini juga salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Sahabat yang banyak membawa hadis, merawikan hadis dari Rasulullah SAW sampai dengan kita. Nah, ini dari jalur Anas bin Malik. Ja'a a'rabiyun, diceritakan oleh Anas bin Malik, telah datang seorang Arab Badui. Arab Badui itu ya Arab pinggiran, Arab gunung, yang kurang terpelajar, yang jarang berinteraksi dengan Rasulullah SAW. Karena jarang bertemu, jarang berinteraksi dengan Rasulullah, maka ya hukum-hukumnya Allah, hukum-hukum yang diajarkan Rasulullah kadang-kadang nggak paham atau belum paham. Ini disifati, digambarkan ja'a a'rabiyun, telah datang seorang Arabi, Arab Badui itu, fabala fi ta'ifatil masjid. Kemudian Arab Badui ini karena nggak paham, ketika dia pengen pipis di pojokan masjid. Jadi pipis di pojokan masjid karena yang nggak paham bagaimana hukumnya pipis, tata caranya pipis, adab etikanya pipis. Kok ada masjid terus di situ dia pipis saja. Kemudian fazajarahun nas. Nah, ketika melihat Arab Badui ini pipis di masjid, ini orang-orang kemudian marah, membentaknya. Nah, karena ya sahabat-sahabat yang sudah biasa ngaji kan tahu hukumnya, tahu tentang hukum bagaimana air kencing itu hukumnya najis atau tidak. Kemudian bagaimana adab etikanya. Nah, melihat orang Badui kencing sembarangan itu pasti kan marah. Nah, jadi fazajarahun nas fanahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam justru menahan para sahabat untuk tidak marah. Jadi Nabi melarang sahabat untuk tidak marah. Ini
bentuk arifnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bijaksananya Rasulullah. Jadi orang yang lagi kencing itu ya udah biarkan dulu, karena kalau kencing kemudian dilarang pas tengah-tengah kan ya susah juga. Jadi Nabi itu bijaksananya sudah biarkan dulu sampai hajatnya selesai, sampai kencingnya selesai, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi, memberikan arahan, memberikan ilmu kepada para sahabat dan tentu kepada kita sekalian. Falamma qadha baulahu amarun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Arab Badui itu menyelesaikan hajatnya, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, amarun Nabi sallallahu alaihi wasallam bizanubin min ma'in, disuruh memerintahkan pada para sahabat untuk menyiramkan air ke tempat yang tadi dipakai untuk kencingnya Arab Badui. Nah, ini salah satu bentuk arifnya Rasulullah, tidak menghalangi atau mencegah atau membentak apalagi kepada Arab Badui, tetapi membiarkan sampai tuntas, sampai selesai dulu, baru Nabi memberikan ilmunya. Ilmunya apa? Ilmunya adalah bizanubin min ma'in. Kemudian memerintahkan sahabat untuk ngambil air dan disiramkan ke tempat yang tadi dikencingi. Fa'ahriqa alaihi, kemudian dituangkan alaihi, ke tempat yang tadi yang dikencingi oleh Arab Badui. Nah, ini hadis yang menjadikan pelajaran bagi kita. Yang pertama bahwasanya bahwa Ja'a Arabiyun, telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Arabiyun. Jadi hukum ini bukan hanya untuk Arab Badui saja. Hukum ini bukan hanya untuk orang yang tidak paham saja. Dan kadang-kadang orang yang nun sewu, bodoh atau enggak paham, justru memberikan banyak pengetahuan kepada kita. Banyak pengetahuan kepada kita, karena kalau orang pintar melakukannya kan jelas-jelas satu kebodohan. Tapi ini ada orang bodoh melakukan sesuatu yang salah tetapi justru menjadi ilmu bagi kita, sehingga kita tahu tentang hukumnya, bagaimana memuliakan masjid, hukumnya, kemudian adabnya kencing, hukumnya kencing dan lain sebagainya. Sehingga ada hadis ini barokahnya Arab Badui, barokahnya orang yang tidak paham. Jadi banyak sekali berkah-berkahnya orang yang bodoh, orang yang nggak tahu justru malah menjadi ilmu. Salah satu ilmu dari Arab Badui, orang yang nggak paham, itu ketika baginda Rasulullah SAW sedang khutbah, kemudian ada Arab Badui, namanya Arab Badui ya nggak punya etika gitulah, nggak punya adab. Nabi lagi khutbah kok berdiri tanya. Kira-kira kalau ada khutbah Jumat, ada orang berdiri kemudian tanya, khotib saya mau tanya. Kira-kira orang itu pada bingung. Ini orang gimana, nggak punya adab. Ada orang ceramah, ada orang khutbah kok malah berdiri tanya. Tapi berkat tanyanya orang bodoh itu malah justru dapat ilmu. Jadi Nabi ketika khutbah, Arab Badui tanya, wahai Rasulullah, engkau menceritakan tentang kiamat. Lalu kiamat itu kapan? Kok nggak ada tanggalnya, nggak ada harinya, nggak ada bulannya. Nah, Nabi SAW ketika itu masih belum merespon. Ditanya lagi sampai 3 kali. Ini kan sudah kebangetan. Jadi Nabi ya pengennya ini khutbah itu khusyuk. Khutbah itu supaya jamaah yang lain itu tidak terganggu. Oh, masih nanya saja, wahai Rasulullah, panjenengan itu menceritakan tentang kiamat. Lalu kiamat itu tanggalnya kapan? Sampai 3 kali. Baru setelah 3 kali Nabi SAW itu menjawab,
Nah, kamu itu tanya tentang kapan hari kiamat, apa persiapan kamu? Nah, Nabi luar biasa jawabannya. Jadi tidak menjawab tanggalnya, harinya, ini justru menjadi siriahnya kita. Andai kata Nabi menunjukkan tanggalnya, itu kita juga bingung. Sudah semakin dekat tanggal waktunya. Tapi justru Nabi tetap merahasiakan hari kiamat. Tapi tanya kepada Arab Badui, lah kamu sudah persiapan apa untuk hari kiamat? Arab Badui ini luar biasa, ngasih pemahaman pada kita tentang ilmu tadi. Kemudian Arab Badui mengatakan bahwasanya saya tidak punya persiapan apa-apa kecuali persiapan aku adalah cinta kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi modalnya mung siji, napa? Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, dan ini hadis yang mutawatir yang menjadi kegembiraan bagi kita. Nabi mengatakan bahwasanya orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Oh, ini sahabat yang asalnya itu mau marah karena ada orang nggak punya adab, nggak punya etika, tapi setelah Nabi ngendikan ngaten bahwasanya orang itu akan dikumpulkan ma'aman ahbabta, bersama dengan orang yang dicintai. Sahabat pada senang banget. Karena apa? Karena sahabat itu merasa senang dengan Rasulullah dan pasti akan dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau di bulan Maulid ini hadis ini sangat populer. Bahwasanya siapa saja yang senang dengan Nabi maka akan bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkahnya siapa? Berkahnya Arab Badui yang nggak paham tadi, nggak punya etika tadi. Ada muncul hadis bahwasanya orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kita cinta Nabi Muhammad, maka pasti kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini berkahnya orang bodoh. Jadi kadang-kadang orang bodoh ya berkah juga. Dan semuanya memang mempunyai andil, mempunyai keberkahan sendiri. Orang pintar ya punya berkah sendiri. Orang yang nggak paham, bodoh juga ada berkahnya sendiri. Banyak hadis-hadis itu justru asbabul wurudnya, turunnya atau adanya hadis itu justru karena Arab Badui, karena orang bodoh. Termasuk hadis tentang kencing ini. Ini juga karena Arab Badui. Arab Badui datang ke masjid mau taklim bersama Rasulullah, kok tiba-tiba pengen pipis, kok pipisnya kemudian di pojokan masjid. Nah, ini kemudian menjadi hukum. Hukumnya apa? Hukumnya kalau kita melihat orang yang sedang kencing, mungkin kencingnya tidak sesuai dengan tempatnya, ya kita biarkan dulu. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah membiarkan dulu sampai tuntas, sampai kencingnya selesai, baru kemudian diberikan pengarahan, diberikan ilmunya disuruh untuk mengambil air, kemudian cukup disiramkan, itu sudah menjadi suci. Asal ainun najisnya sudah hilang, baunya sudah hilang, warnanya sudah hilang, dan bentuknya sudah hilang, maka akan kembali lagi suci. Apalagi sekarang misalnya masjid itu gampang, semuanya keramik, semuanya pakai granit. Itu kalau orang besar pipis mungkin agak jarang ya, agak longko. Ya mungkin ada pas sepuh banget, tapi jarang sekali. Yang ada ya anak kecil pipis, ya kita buang dulu, hilangkan dulu ainun najisnya. Jadi kencingnya kita lap dulu, kemudian kita siram dulu supaya airnya mengalir sedikit, kemudian kita lap lagi. Nah, itu kalau airnya sudah hilang,
warnanya tidak kelihatan, baunya sudah tidak tercium, kemudian bentuknya sudah tidak ada, maka sudah dihukumi sebagai suci. Nah ini. Jadi hadis tentang kencing dan termasuk hukum kencing di masjid. Nah, bagaimana hukumnya? Hukumnya kencing di masjid. Kalau tadi kencing betul-betul di masjid. Di masjid itu artinya tempat yang digunakan untuk ruku dan sujud untuk sholat. Nah, bagaimana kalau di zaman kita tidak di masjid, tidak di tempat masjid, tetapi itu masih di area masjid? Karena orang itu kan misalnya wakaf tanah untuk masjid. Jadi akadnya, ikrornya itu untuk masjid. Padahal di masjid itu kan kepentingannya bukan hanya untuk sholat saja, untuk ruku saja, tetapi di situ juga dibikin toilet, dibikin urinoir, dibikin tempat untuk mandi dan macam-macam. Dan terus bagaimana hukumnya? Apakah ini toilet ada di masjid? Karena tadi ikrarnya orang yang wakaf, ini saya ikrar tanah untuk wakaf untuk masjid. Berarti ada WC di tempat masjid. Nah, ini para ulama kemudian memberikan penjelasan bahwasanya yang namanya masjid, meskipun tanahnya tadi sudah diikrarkan untuk masjid, yang namanya masjid yang di sini itu adalah tempat yang memang spesifik digunakan untuk ruku dan sujud. Kalau yang spesifik yang diniatkan dan dibangun untuk tertentu seperti WC atau tempat kencing dan lain sebagainya, yaitu bukan bagian dari masjid yang harus penghormatannya seperti masjid. Tidak seperti penghormatan terhadap masjid. Sebab masjid itu istimewa. Masuk ya ada adab etikanya, keluar juga ada etikanya. Dan diam di situ juga ada adab dan etikanya. Tidak seperti yang lain. Masuk masjid ya kita dengan kaki kanan, kemudian salam dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun tidak ada orang, maka diajarkan bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi kalau assalamu alaina itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kosong atau kita masuk rumah kosong ya baca assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nah, ini keluar masuk masjid kemudian membaca doa. Keluar membaca doa. Nah, ini tentang hukum masjid, termasuk hukum bagaimana membuat WC, membuat tempat kencing yang di area masjid. Sebab di Masjidil Haram pun itu kan area yang memang diwakafkan untuk masjid, tetapi nyatanya juga masih ada toiletnya, masih ada urinoirnya. Karena apa? Kebutuhan manusia tidak lepas dari itu. Kalau nggak ada itu jutaan manusia, ribuan manusia ada di sana, kemudian mau hajat kan tambah repot. Wong itu di masjid di Arab Saudi, Masjidil Haram, toiletnya sudah ratusan saja. Kalau musim haji antrinya luar biasa. Apalagi kalau misalnya tidak ada sama sekali, luar biasa repotnya. Maka kemudian dihukumi boleh itu sebagai tempat yang tersendiri, tidak bagian dari masjid yang harus dihormati seperti penghormatan masjid, tetapi itu bagian yang memang dari awal sudah diniati untuk tempat tertentu, untuk mandi, untuk buang air kecil, untuk buang air besar atau WC dan lain sebagainya. Termasuk misalnya ada kamar tidur yang digunakan untuk takmir atau marbot masjid. Nah, itu juga hukumnya beda lagi. Maka ini turunan hukumnya menjadi banyak, berkahnya dari tadi Arab Badui. Andai kata Arab Badui itu sopan, ya kencingnya itu mungkin di tempat yang
biasa yang jauh dari masjid, mungkin nggak ada hadis ini. Tidak ada hadis yang menjelaskan tentang hukumnya kencing. Hukumnya kencing di masjid atau hukumnya air kencing. Maka berkahnya dari Arab Badui yang nggak paham, yang nggak punya etika, justru menjadikan ilmu untuk kita. Jadi kadang-kadang kita melihat orang yang belum paham, itu nggak usah kemudian kita merasa pintar. Kadang-kadang justru orang yang nggak paham, orang yang bodoh itu mendatangkan ilmu. Kalau kita mampu mau menarik daripada hikmah pemahaman kita. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu tentang hadis yang ke-10 yang berkaitan dengan hukum tentang kencing di masjid. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, silakan.